Shalom. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, kita akan memasuki musim yang baru, yaitu Summer Season. Bulan Juni ini kita akan menikmati firman Tuhan dengan tema Hidup adalah Anugerah. Dan juga di bulan ini kita akan mengadakan beberapa event seperti Father's Day dan juga Super Sunday. Ikutilah terus live stream ibadah FIC dan renungan singkat T180 bersama Pastor Sam. Hal yang lain juga, marilah kita bersama tetap menjaga kesehatan, menjaga diri kita masing-masing. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami mau membuka hati kami berdoa biarlah Roh-Mu yang kudus akan memimpin setiap kami, dan hamba-Mu yang terbatas ini biar Tuhan bungkus semuanya dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Saudara, pada hari ini kita masih ada di seri khotbah, yaitu Hidup adalah Anugerah. Dan karena hidup adalah anugerah, saudara, maka hari ini kita akan melihat bahwa hidup kita ini juga punya kebutuhan, saudara. Hidup dan kebutuhannya. Dan hari ini kita akan melihat dan sama-sama belajar bagaimana pandangan Tuhan mengenai kekayaan dan uang. Bagaimana pandangan Tuhan mengenai kekayaan dan uang. Karena hidup kita ini adalah anugerah, saudara, maka kita mau melihat bagaimana firman Tuhan mengajar kita, bagaimana pandangan Alkitab mengenai kekayaan dan uang. Nah, untuk itu saudara, izinkan pada awal khotbah ini saya memberikan sebuah landasan konsep mengenai khotbah kita pada hari ini. Karena menurut saya, saudara, kita sebagai orang percaya, kita itu banyak dari kita yang berada di area abu-abu. Di area abu-abu, di gray area. Nah, saya katakan seperti ini karena memang kita semua sebagai orang percaya itu ada di sebuah sikap yang namanya ambivalen. Ambivalen itu percampuran antara dua pikiran yang saling berlawanan. Nah, kalau kita ke gereja ya saudara, kalau kita ke gereja, kita mendengar firman Tuhan, Alkitab mengajar kita bahwa cinta akan uang itu adalah akar segala kejahatan. Lalu banyak ayat-ayat yang lain, ada juga ayat yang berkata bahwa orang kaya itu susah masuk surga. Bukan mustahil, tapi susah. Nah, dari ayat-ayat ini saudara sebenarnya membuat kita tuh menjadi orang-orang yang tahu tapi nggak tahu, yang orang-orang yang mengerti tapi nggak mengerti. Makanya saya bilang banyak dari kita ini ada di area abu-abu. Karena apa? Kalau pada saat hari ibadah kita dengar firman Tuhan, kita nggak ngomongin tuh masalah-masalah uang dan kekayaan, mungkin jarang dibicarakan. Tetapi keluar daripada ibadah, hidup kita ini mungkin 70-85% kita habiskan hanya untuk mencari uang dan kekayaan. Dan ini makanya saya katakan bahwa ini sebenarnya sebuah sebuah concern, sebuah kesedihan yang sering kali kita sapu masukin di bawah karpet, yang sering kali kita nggak pertanyakan, yang sering kali kurang didengungkan. Karena sisi yang satu kita tahu bahwa Alkitab bilang, wah, cinta akan uang, akar segala kejahatan, orang kaya susah masuk surga. Tapi sisi yang satu lagi, di luar dari gereja, hidup kita kebanyakan kita habiskan untuk mengusahakan supaya kita punya uang, punya kenyamanan, punya kemudahan. Karena itu kita mau untuk menjadi orang yang kaya. Nah, kita ada di dua area ini, antara tahu, tidak tahu, mengerti, tidak mengerti. Itu yang seringkali sebenarnya membuat kita kembali bertanya kepada Tuhan bahwa
dengan hidup yang Tuhan berikan kepada kita, saudara, seberapa persen kita habiskan itu kebanyakan hanya untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup. Bekerja, cari uang, investasi dan lain-lain. Waktu kita di area itu lebih banyak daripada kita mencari Tuhan. Nah, kalau ini yang membuat kita harus bertanya lagi gitu, saudara. Nah, dengan kita mau melihat bagaimana pandangan Alkitab mengenai kekayaan dan uang, nah ayat yang pertama ini sebagai landasannya saya ingin memberikan sebuah pencerahan supaya rekor yang ada itu bisa mempunyai rekor yang bersih. Yaitu mungkin selama ini kita pikir Tuhan nggak mau kita nggak mau kita jadi orang kaya, atau kadang-kadang orang pikir nggak apa-apa lah kita miskin di sini nanti kaya di surga dan lain-lain. Nggak bisa juga, saudara, karena firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus datang supaya kita mempunyai saudara? Hidup dan mempunyainya dalam segala saudara? Kelimpahan. Nah ini yang sebenarnya kita harus berangkat dari sini, bahwa di dalam hidup ada banyak kasus-kasus kehidupan yang memang membuat kita cenderung bisa ada di dua kutub ya, saudara. Satu kutub yang satu adalah kita nggak mau banyak bicara soal uang, kita nggak mau berusaha, nggak mau kita mengembangkan potensi yang Tuhan berikan supaya hidup kita semakin baik. Kita hanya mau kesera-sera aja lah, kita mau mengalir. Nah, just go with the flow aja gitu. Nah, go with the flow bukan berarti ada sisi negatifnya, saudara, karena ada orang yang go with the flow nggak taunya dia hanyut, nggak tahu mau arahnya kemana. Tapi kita percaya bahwa ada sisi yang lain di mana orang hanya bicaranya uang dan segala macam urusannya duit, dan ada banyak kasus-kasus negatif yang memang akhirnya nama gereja menjadi jelek. Nah ini harus kita akui. Tapi kita nggak bisa menutup sebelah mata bahwa pada mulanya dan original rencana Tuhan itu Tuhan mau kita hidup berkelimpahan bukan hanya di surga, saudara, tetapi di bumi ini. Karena doa Bapa kami mengajarkan bahwa biarlah kerajaanmu turun di bumi seperti di surga. Nah, kematian dan kebangkitan Kristus itu bukan hanya memberikan keselamatan yang merupakan harta sejati, harta surgawi, tapi harta atau kelimpahan dan segala macam berkat Tuhan supaya hidup kita di bumi ini kita dapat menikmati apa yang Tuhan sudah ciptakan, saudara. Apa yang Tuhan sudah ciptakan. Nah, untuk itu pertama sebelum kita masuk bicara mengenai kekayaan dan uang, mari kita kembali dan melihat bahwa diri kita ini, siapa sebenarnya diri kita dan rencana Tuhan buat kita, saudara. Kalau kita kembali ke perjanjian lama dalam Kejadian, kita melihat bahwa Tuhan menciptakan Adam, walaupun nantinya Hawa, manusia diciptakan untuk menikmati ciptaannya Tuhan. Jadi bukan hanya dalam Kejadian, bukan hanya dia diberikan dominion mandate, satu kuasa untuk menguasai semua ciptaan Tuhan, tetapi juga untuk mengusahakan, memelihara dan menikmati. Kita ini makhluk penikmat, saudara. Manusia ini makhluk penikmat. Makhluk yang harus menikmati ciptaannya Tuhan dan juga pada akhirnya menikmati Tuhan sendiri. Menikmati Tuhan sendiri. Jadi biarlah landasan yang awal ini, saudara, kita mau sama-sama setuju dan sadar bahwa kita manusia diciptakan untuk menikmati semua ciptaan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara. Dan dikatakan juga Mazmur 16 ayat 11. Nah, saya mengajak saudara untuk feel free. Kalau saudara mau catat silakan catat, saudara mau foto silakan foto, mau update dengan status yang seperti ini, siapa tahu bisa jadi berkat buat yang lain, silahkan. Nah, saudara lihat ada di dalam Mazmur, Zefanya juga bahkan dikatakan Tuhan bersorak-sorai, Tuhan disenangkan melihat kita. Nah, karena apa?
Kita diciptakan menurut rupa dan gambar. Tuhan juga merupakan sebuah pribadi yang mempunyai kemampuan untuk menikmati sesuatu, saudara. Kita pun begitu. Kita mempunyai kemampuan untuk menikmati sesuatu. Lalu kita sekarang masuk lebih dalam lagi mulai awal-awal ya saudara. Nah, berbicara mengenai kekayaan, kita harus mengerti bahwa ada konsep yang berbeda mengenai kekayaan dari kacamata Tuhan, dari kerajaan Allah atau kekayaan yang ada di dunia ini. Nah, bicara mengenai kekayaan dari pandangan kerajaan Allah, ada banyak sebenarnya saudara, tapi saya hanya taruh 10 lah. Nah 10 ini saya nggak akan bicara satu-satu, tapi saudara bisa catat, bisa lihat sama-sama. Ada keselamatan, itu merupakan kekayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita nggak bisa dapatkan itu dalam usaha kita, tapi Tuhan berikan itu. Itu lavish, itu satu luxurious sebenarnya yang manusia tidak bisa usahakan dan diberikan Tuhan. Keselamatan, kehidupan yang kekal, Roh Kudus, hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan, itu bentuk-bentuk kekayaan yang daripada Tuhan. Nah ini juga dengan secara tidak langsung, saya mengajak saudara melihat bahwa inilah sebenarnya yang disebut harta surgawi. Makanya orang bilang jangan mengumpulkan harta di bumi, kumpulkanlah harta di surga. Bukan berarti kita nggak boleh ngumpulin. Maksudnya Tuhan adalah prioritas yang mana dulu. Prioritas kumpulkan harta yang nanti kamu mati, kamu bawa harta itu. Kalau kumpulkan harta yang di bumi kamu mati, kamu nggak bisa bawa. Tapi kumpulkan harta di mana kamu mati, kamu bisa bawa. Adalah apa? Imanmu. Adalah pengenalan akan Tuhan. Filipi 3 ayat 7 semua pengenalan akan Kristus. Bahkan di dalam surga harta yang paling indah adalah Kristus itu sendiri. Itulah harta yang sejati saudara. Jadi iman kita, di surga tuh ada emas, ada semua. Kita di bumi kita kumpulkan emas, batu-batu permata dan lain-lain. Di surga itu kita injek-injek saudara. Ini yang maksudnya Tuhan bahwa kamu nih belum mengerti. Makanya jangan prioritas kumpulin yang di bumi dulu, tetapi kumpulkan apa yang akan jadi currency di surga itu bukan emas dan lain-lain saudara. Tapi ketaatan kita, air mata kita, kesetiaan kita itu currency kita. Itu kita lakukan di sini, pikul salib itu kita mengumpulkan harta di surga. Ketaatan kita, iman kepada Kristus, Injil. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 3 saudara kalau punya waktu di situ bisa baca. Saya juga kasih di situ pakai ini ya, caption besar cahaya Injil. Jadi Injil, kematian dan kehidupan Kristus itulah yang dinamakan kekayaan surgawi. Harta surgawi ini saudara. Nah ini beda dari apa yang kita akan kumpulkan, maksudnya kita lihat di bumi ini. Nah konsep sekarang masuk yang selanjutnya lagi ya saudara. Konsep kekayaan menurut dunia atau manusia. Nah, saudara, kekayaan dan uang. Apa sebenarnya arti kaya itu saudara? Kaya itu memiliki harta berlimpah. Harta atau materi yang mempunyai nilai atau kualitas. Itu disebut kaya. Memiliki sumber daya sarana yang berharga. Ada seorang yang berhasil dikatakan kalau kaya itu kita dapat hidup dengan passive income yang pendapatannya jauh lebih besar daripada kita kerja. Itu katanya kaya begitu. Tapi sekali lagi saudara, kekayaan adalah sesuatu yang kita miliki yang mempunyai nilai tukar yang tinggi. Lalu uang. Uang merupakan salah satu wujud atau bentuk dari kekayaan. Nah uang itu punya dua bentuk ya saudara, kita yang tahu pertama adalah uang yang dibuat dari logam sedemikian rupa dan kita sebut koin. Lalu uang dari kertas jenis tertentu yang kita sebut uang kertas itu saudara. Nah kita lihat sama-sama di sini apa yang akan kita mengerti dari maksud firman Tuhan ini saudara. Nah kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa Matius 6,
sebelum bahas di sini dulu ya saudara. Nah kita lihat uang, alat sebenarnya uang itu alat tukar yang dimeteraikan atau yang disahkan oleh manusia. Nah, kita lihat bahwa kenapa hampir semua manusia sangat peduli dengan benda tersebut. Karena di dalam budaya dan hukum manusia sudah menetapkan uang sebagai alat tukar. Karena itu uang mempunyai nilai akhirnya. Uang menjadi sangat berharga. Oleh sebab itu uang menjadi alat tukar bagi hal-hal apa saja bagi manusia yang kita anggap berharga. Contoh misalnya saudara ya, kita menghargai kehidupan dan kita menghargai cita rasa. Karena itu kita menukarkan uang kita untuk membeli makanan. Karena kita makan supaya kita hidup. Bukan kita hidup untuk makan. Amin saudara. Jadi dilihat di situ bahwa ini saya bikin ini sesistematis dan sesederhana mungkin. Karena memang pembahasan ini bukan sebuah pembahasan yang mudah sebenarnya saudara. Jadi karena itu saudara kalau bisa catat bisa ini sangat baik untuk dapat membantu bahkan kita bisa sebar ke orang-orang yang lain. Nah, kita menghargai pendidikan, karena itu kita tukarkan uang kita kepada lembaga-lembaga pendidikan melalui uang tuition atau uang sekolah. Karena kita menghargai pendidikan. Nah, kita menghargai entertainment, banyak yang seharusnya jangan begitu dihargai entertainment ya, hiburan. Karena itu kita tukarkan uang kita kepada Netflix. Kita tukarkan uang kita kepada ESPN, kepada music concert, kepada games dan lain-lain. Karena apa saudara? Ada nilai yang kita taruh. Ada harga yang kita taruh. Makanya kita tukarkan. Kita menghargai penyebaran Injil. Karena itu kita memberi ke gereja dan badan-badan misi. Karena kita menghargai penyebaran Injil ini. Tapi sekali lagi ingat saudara bahwa di dalam Matius dan Lukas dikatakan karena di mana hartamu berada, di situ juga apa saudara? Hatimu berada. Saudara paling banyak spend di mana? Disitulah letak hatimu. Dan karena itu the movement of your money is signify the movement of your heart. Saudara taruh duit saudara di mana, saudara pasti ada hati di situ. Nah, ini yang harus menjadi awasan bagi kita, saudara. Nah, Christopher Columbus pernah bilang bahwa riches don't make a man rich, that only make him busier. Hanya menjadikan orang jauh menjadi lebih sibuk. Sibuk untuk ngurus menjaga kekayaannya, mengatur dan lain-lain. Nah, saudara, dengan ini kita lihat bahwa ukuran kaya menurut Allah tidak seperti manusia, saudara. Tuhan tidak melarang kekayaan ini. Yang pertama ya saudara, Tuhan tidak melarang kekayaan. Tuhan mengajar agar anak-anaknya mencari dahulu jenis kekayaan yang bisa dibawa sampai kekekalan. Itu yang tadi saudara. Iman, ketaatan, kesetiaan, orang pinter banyak, orang cakep, orang cantik banyak. Tapi orang yang setia enggak banyak. Dan kesetiaanmu akan membuat engkau masuk ke dalam kekekalan. Kesetiaanmu akan membeli bahan-bahan bangunan untuk rumah kita di surga. Ketaatan kita, disitulah letaknya saudara. Karena di sini dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, ngengat karat. Waduh, baru-baru ini ya saudara kalau ikut berita di Florida itu loh. Apartemen bisa kolaps, setengah bangunannya rontok ke bawah. Kalau di Indonesia sih orang langsung asosiasinya, wah ini pasti duitnya dimainin nih. Mau semen berapa sebenarnya, waduh. Tapi di Florida itu bisa, dan sampai sekarang baru sepersekian persen orang menemukan korban-korban. Tapi kita lihat saudara, itu hancurnya dalam hitungan kurang dari 2 menit saudara.
kurang dari 2 menit. Kita kumpulkan segala macam kalau di Indonesia saya lihat segala macam kendaraan tuh ada ya, merek mobil tuh ada gitu. Yang saya bingung, ini kalau disenggol motor kan udah lebih banyak dari nyamuk mungkin sekarang saya bilang ya. Lebih banyak dari nyamuk lagi, udah lebih disenggol motor, kena beca, jalanan kan gak kayak di sini sempit. Tapi yang namanya kuda-kuda Itali dan mobil-mobil Eropa yang kelas atas ya ada semua. Tapi itu kan kalau apa terus kita karena hatimu ada di situ. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusaknya. Artinya Tuhan bilang prioritas yang mana dulu? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, buat kita udah enggak lagi kita perlu selalu khawatir. Karena itu dikatakan Allah akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaannya Dia, saudara. Menurut kekayaannya Dia, bukan dikatakan menurut keperluanmu, enggak. Tapi menurut kekayaannya Tuhan. Artinya, kenapa di dunia ini ada orang yang kaya dan ada orang yang miskin? Cuma 2 penyebab. Salah satu penyebabnya dari diri sendiri. Siapa yang mau menabur, dia juga akan menuai. Ini bukan bicara soal masalah atau soal hukum. Ini beda dari hukum karma ya. Bukan soal masalah kalau itu sih kamu sih gini enggak. Tapi ini berlaku soal apa saja. Kalau mau kerja keras, orang akan berhasil. Orang akan berhasil. Saya suka belajar dan suka melihat generasi-generasi muda ya. Kalau di Indonesia sekarang ada banyak YouTuber yang luar biasa. Saya pikir, kenapa? Ada satu YouTuber, kenapa pernikahannya didatengin sama Presiden Jokowi? Kenapa? Kenapa Atta Halilintar didatengin sama Jokowi dan lain-lain? Karena punya rekor track yang baik. Keluarganya udah sering dagang di luar negeri dan dari kecil anak-anak diajar untuk independen dan dagang segala macam. Gak heran kalau dari kecil udah bisa jadi entrepreneurship. Kenapa Adovi, De Lopez dan lain-lain ini orang-orang anak-anak muda saudara punya seperti itu. Saya pelajari, saya lihat ada yang negatifnya banyak. Tapi kita kan kalau belajar ambil yang baik, negatif jangan dilihat. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Tapi belajarlah yang baiknya apa. Yang pertama yang tadi itu, kalau you mau usaha, you pasti bisa. Yang kedua, kedaulatannya Allah. Tuhan yang bukan berarti yang miskin sepertinya kurang rohani, banyak dosa, gak dipercaya Tuhan, enggak begitu saudara. Itu kedaulatannya Tuhan, itu urusannya Tuhan. Mau bikin si A lebih kaya dari si B, itu urusannya Tuhan. Makanya dikatakan aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya, menurut kedaulatannya Tuhan. Urusannya Tuhan mau jadikan A lebih kaya dari si B. Tapi kita nggak bisa mendeskripsikan secara manusia, oh iya karena si B yang miskin selalu kayaknya yang kurang rohani, yang tidak percaya, yang segala macam yang Tuhan nggak percaya sama kamu dan lain. Enggak saudara, nggak begitu kok. Tapi urusan satu lebih diberkati dengan yang lain, itu kedaulatannya Tuhan. Jadi sampai di sini kita udah mulai bisa sedikit mengerti dan melihat bagaimana pandangan Alkitab tentang kekayaan dan uang. Lalu Amsal 10 ayat 22 juga berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Ini sekali lagi kedaulatannya Tuhan. Orang bilang, wah udah enggak ininya lagi working hard, mesti working smart. Mesti dua-dua juga saudara. Mesti dua-dua. Tapi disinilah yang kita mau belajar pelan-pelan ini ya saudara. Nah hari ini saya mau kasih saudara, kita mau belajar melihat dua contoh dalam Alkitab. Ada banyak contoh saudara, sebenarnya lebih dari 60% Alkitab berbicara mengenai uang dan kekayaan. Lebih dari 60%. Karena Tuhan tahu di mana hartamu, di situ hatimu. Lebih dari 60% and yet
Ada banyak gereja juga yang masih takut-takut untuk ngomongin. Nanti kalau ngomongin pasti ujung-ujungnya disuruh kasih persembahan. Nanti ngomongin, ini gerejanya semua dikit-dikit materialistik. Kita ngomongin gak ngomongin, resiko tetap ada. Di dalam hidup ini segala sesuatu punya resiko. Tapi yang pertama, umat Tuhan, jemaat Tuhan harus diajar ini. Harus dididik, harus dibekali, dan itu tanggung jawab gereja. Harus dididik, diajarin. Karena masalah sebenarnya saudara, bukan bagaimana cari uang, itu enggak pernah jadi masalah pertama. Masalah cuma ada dua, bagaimana mengelola uang itu, dan yang kedua bagaimana membelanjakan uang, itu aja. Karena sekali lagi nanti saudara saya akan kasih tahu dari pertama ini ya. Kekayaan mempunyai jerat. Itu. Kekayaan mempunyai jerat. Nah, orang kaya kenapa susah masuk surga? Bukan orang gak boleh kaya. Karena uang dan kekayaannya udah jadi Tuhan buat dia. Dia bukan lagi menjadi tuan atas uangnya, tapi uangnya udah jadi tuan atas dia. Uang dan kekayaan itu hamba yang paling taat, paling baik. Tetapi akan menjadi tuan yang paling jahat. Amin saudara? Uang gak kenal saudara. Masalah warisan dan segala macam, uang gak kenal saudara. Anak bisa bunuh orang tua bunuh anak dan lain segala macam. Karena itu sekali lagi, kekayaan mempunyai jerat. Nah, sini kita masuk pelan-pelan dari sini ya saudara. Ini contoh mengenai Salomo. Dikatakan di sini bahwa Salomo ini sebelum Salomo dan setelah Salomo, tidak ada yang seperti Salomo. Tidak ada yang sekaya Salomo sampai saat ini, walaupun pendapatan orang yang punya Amazon dan Elon Musk segala macam belum bisa mengalahkan kekayaan Salomo. Dan sebelum Salomo dan setelah Salomo tidak ada yang berhikmat seperti Salomo, tidak ada. Jadi dari sini kita mau belajar bagaimana Salomo jadi orang yang paling terkaya sepanjang sejarah manusia. Nah, dikatakan di sini ayat yang ketiga, dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Lalu hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit pengorbanan. Jadi satu kali ya saudara, Salomo pergi ke sebuah tempat dan membuat korban bakaran buat Tuhan. Lalu malamnya Tuhan menampakkan diri buat Salomo. Ini luar biasa saudara. Tuhan menampakkan diri buat Salomo lewat mimpinya. Ayat yang kelima itu saudara baca. Menampakkan diri kepada Salomo. Lalu Salomo bilang sama Tuhan, Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu. Jadi Salomo bilang sama Tuhan, Tuhan nih yang bikin saya, Tuhan yang sudah angkat papa saya, Daud dan segala macam. Dan sampai akhirnya Salomo hanya minta hikmat saudara. Dikatakan, Tuhan Allahku Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja. Lalu ayat yang ke-9, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara. Jadi yang paling utama, yang paling pertama itu yang Salomo minta adalah hikmat saudara. Sekali lagi tadi saya mention apa saudara? Kekayaan mempunyai jerat. Kalau kita punya hikmat dari Tuhan, kita tahu cara mendapatkan uang, cara mengurus uang, dan cara memakai uang. Karena apa saudara? Put the first. Jadikan segala sesuatu harus menjadi Tuhan yang menjadi yang pertama. Nah dari ayat firman Tuhan ini ya saudara, kita bisa petik pelajaran. Nah ini saya langsung aja, pembelajaran yang pertama. Waktu Tuhan bilang Salomo minta hikmat, Tuhan kasih hikmat, bahkan Tuhan beri kekayaan walaupun Salomo gak minta. Yang pertama saudara, apabila kita mau berhasil, kita mau hidup dalam segala macam berkat daripada Tuhan, kita mau menikmati
kesempurnaan, kita mau menikmati semua kekayaannya Tuhan. Karena Tuhan bilang, aku datang supaya kamu memiliki hidup dan hidup yang berkelimpahan, bukan pas-pasan, tapi berkelimpahan. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup berkelimpahan? Yang pertama saudara, beribadah. Makanya tadi dilihat di ayat yang ketiga, ia mempersembahkan korban sembelihan. Sebelum dia dapat mimpi, sebelum Tuhan menyatakan diri buat dia, yang Salomo lakukan adalah mempersembahkan korban. Itu berarti apa saudara? Beribadah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini udah nomor satu saudara. Nomor satu, cari Tuhan dulu. Lalu kata-kata beribadah itu ya saudara, mengumpulkan harta di surga. Di dalam beribadah juga ada memberi. Jadi kita lihat bahwa kalau ngomong beribadah bukan hanya ada di hari-hari tertentu saudara. Tapi seluruh hidup kita merupakan ibadah kepada Tuhan. Amin saudara? Semua setuju? Setuju angkat tangan. Kalau yang setuju angkat tangan. Amin. Ya. Hidup kita ini harusnya jadi ibadah. Hidup kita inilah ibadah. Bagaimana kita kumpulkan harta di surga? Tuhan katakan jangan kumpul yang di bumi dulu. Kumpul yang nanti kamu bisa bawa ke surga. Yang kamu bisa bawa ke surga adalah apa? Keselamatan. Yesus Kristus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hidup kita harus nempel sama Tuhan. Tinggal sama Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Kunci yang paling pertama, yang paling dasar. Kalau ini nggak ada di yang paling awal dari hidup kita saudara, kita mau kerja, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, berapa kali kerja, uang hilang aja begitu. Kita hanya tukang catat dan tukang tulis bills buat bayar, tapi nggak ada, semua bocor. Tapi ini yang pertama, beribadah. Carilah dahulu, kita harus punya hubungan baik sama Tuhan, tinggal sama Tuhan. Karena apa saudara? Setiap kali kita mau memutuskan, setiap kali kita mau melihat opportunity, itu nanti Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita untuk menjadi kaya. Tapi kesempatan-kesempatan, opportunity ya saudara, kesempatan atau kairos namanya, itu nanti Tuhan yang kasih. Kita gak bisa ciptakan kesempatan. Ada banyak kesempatan yang datangnya daripada Tuhan. Kenapa Thomas Alva Edison sebenarnya yang menemukan listrik, walaupun katanya bukan dari dia juga, tapi setelah percobaan yang kesekian ribu kali baru nyala. Oportunitas dagang dan ekonomi yang luar biasa yang orang tertentu yang dapatkan. Kenapa kok orang sekarang udah bisa, ekonomi begitu maju. Adanya Amazon, adanya Uber dan lain-lain. Belasan tahun yang lalu belum ada saudara. Kenapa mereka yang bisa menemukan itu? Itu seperti opportunity itu yang datang daripada Tuhan. Kita harus buat diri kita siap. Supaya apabila pintu satu terbuka, kita masuk. Nah ini yang harus kita pahami saudara. Kita harus jadi orang yang siap. Berarti kita harus rajin. Pembelajaran yang pertama, beribadah. Cari Tuhan terlebih dahulu. Yang kedua saudara, mengucap syukur. Kita lihat bagaimana Salomo melihat di sini. Bahwa ayat yang ke-6, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu. Dia mengucap syukur sama Tuhan. Nah kita juga harus mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal saudara. Karena kita tahu kemampuan kita datang daripada Tuhan. Kemampuan kita menilai, menguji, memutuskan itu datang daripada Tuhan. Kita harus kembalikan itu kepada Tuhan. Dan setia dengan hal-hal yang kecil. Nah ini ada hubungannya nanti dengan contoh yang kedua. Setia dengan hal yang kecil. Kalau hal yang kecil kita nggak setia, kita pasti nggak akan dapat hal yang besar. Lanjut lagi saudara, menaruh hikmat yang dari Tuhan sebagai awal. Yang ketiga, mengutamakan tugas dan panggilan Tuhan. Nah ini, Salomo sadar bahwa tugasnya sebagai raja itu membutuhkan kemampuan ekstra. Dia tahu
Nah ada banyak kali saudara, kita manusia ini nggak tahu panggilan kita hidup ini untuk apa. Walaupun nggak semua orang bisa menjadi ayah yang baik, tapi merupakan panggilan untuk menjadi bapak ini, menjadi istri. Kelihatannya sehari-hari, tapi kita tahu, Salomo tahu tugas dan panggilannya sebagai raja. Karena itu dia minta apa yang dia perlukan. Kalau kita tahu tugas kita semua saudara, Tuhan akan berikan yang lain. Beberapa waktu yang lalu kan saya dan istri keluarga kita mengucap syukur ya saudara. Saya lihat bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang indah di dalam komunitas gereja ini. Dan itu terus berjalan. Karena itu saya berdoa dan saya tahu panggilan saya harus fokus dalam penggembalaan, pelayanan dan lain-lain. Dan Tuhan juga tahu kita punya masih banyak kebutuhan yang lain. Gereja ini juga punya kebutuhan banyak. Di dalam pandemik yang seperti ini kita nggak bisa tutup sebelah mata dan ini jadi masalah bagi semua orang dan semua institusi. Tetapi apabila kita fokus mengutamakan Tuhan, nanti hal-hal precel yang lain ini diurus sama Tuhan, saudara. Tuhan juga tahu bagaimana kita keluarga, kita butuh butuh keuangan dan lain-lain. Tuhan tahu semua, anak-anak masa depan dia tahu. Tapi kalau kita fokus, kita bilang Tuhan, saya terus mau dahulukan Tuhan, tugas saya ini Tuhan beri saya konsentrasi untuk supaya bisa terus-terus. Kalau saya gak gitu, saya repot dengan kebutuhan hidup saudara. Saya bisa kerja macam-macam, dan saya akan hari Minggu itu cuma hanya ya udahlah lewat aja begitu, cuma 2-3 jam sekian ya udah. Kalau cuma sikap saya seperti itu, gak ada kemajuan dan di hadapan Tuhan, saya bukan hamba yang setia, cuma sebagai gembala bayaran. Tapi apabila saya menaruh hati saya bilang, Tuhan tolong. Tuhan berkati kami dengan istri saya, dengan satu gereja ini, dengan macam-macam. Dan baru beberapa hari yang lalu juga ada seorang jemaat yang company-nya kasih persembahan buat kita di sini. Saya nggak bilang jumlahnya, tapi hari ini saya dapat itu. Ini ceknya. Kita nggak pernah ngomong banyak uang, kita bilang kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara memberi pasti sama Tuhan. Tapi yang terjadi tanggung jawab saya adalah saya mengajar jemaat untuk mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan. Kalau mengasihi, mengenal Tuhan, mereka beri sama Tuhan. Tapi yang pertama mengutamakan tugas dan panggilan. Kalau tugas kita sebagai kepala keluarga, ibu, rumah tangga dan lain-lain, itu tugas dan panggilan sampai Tuhan panggil kita saudara. Mau anak-anak kita udah nanti mau menikah, punya cucu segala, dia tetap anak kita. Nah ini yang harus jadi dasar buat kita. Ini pengalaman hidup Salomo, dia tahu dia tugas jadi raja. Dia bilang Tuhan ini tugas gak gampang. Aku butuh kemampuan untuk memahami, menimbang. Tuhan disenangkan dengan itu saudara. Nah, saudara lihat di sini. Ayat 10 dicatat, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Berarti Tuhan disenangkan saudara. Ayat yang ke-9 kan Salomo cuma minta berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham. Tuhan berikanlah kepada hambamu ini hati yang mengerti hidup untuk pimpin keluarga. Beri hambamu untuk walaupun kerja sekarang, kerja di company kecil. Tapi saya mau saya ada di sana sebagai terang dan garam. Bedanya orang percaya dan orang tidak percaya kerja. Orang tidak percaya kerja cuma untuk uang. Orang percaya kerja karena dia memfungsikan talenta yang Tuhan beri. Karena dia tahu dia punya misi bahwa dia ini agen kerajaan surga, the ambassador of Christ.
Dia harus ada di tempat-tempat yang gelap. Karena itu dia bekerja. Urusan dia diberkati Tuhan, itu dikatakan Tuhan aja memberkati orang yang tidur, saudara. Artinya kita bekerja, yang jadi berkat, yang jadi Tuhan angkat kita, itu nanti Tuhan punya urusan. Kita jadi nggak akan jadi orang-orang yang, maaf kata, yang kiss ass gitu, saudara. Wah, ngejilat bos dan segala macam, hanya itu orang dunia, orang yang nggak kenal Tuhan melakukan cara apa aja. Tapi kita nggak begitu. Kita pasti akan jadi employee yang paling baik, teladan dan lain-lain. Otomatis berkat Tuhan akan ngikut sama kita. Tuhan maunya begitu. Kamu jadi orang benar dulu. Harta, uang, semua nanti nyari kamu. Jangan cari itu semua. Tapi cari saya, kalau kamu mendahulukan aku dan kebenaran, yang lain akan dipenuhi. Amin, saudara. Nah, yang seperti ini, saudara, yang kita mau sama-sama belajar. Menaruh hikmat yang dari Tuhan sebagai awal. Nah, sekarang saya masuk dengan contoh yang kedua ini, saudara. Di dalam Pengkhotbah 7 ayat 11 sampai 12. Di dalam Pengkhotbah 7 ayat 11 sampai 12. Nah, di sini kita lihat bahwa ini salah satu ayat aja, saudara, ya, bukan contoh yang kedua. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan. Itu firman Tuhan katakan. Dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Nah, ini. Beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Berarti orang yang berhikmat itu jalan hidupnya itu ada di dalam tangannya Tuhan. Dikatakan hikmat itu adalah seperti perlindungan uang. Kalau kita sangat-sangat sangat-sangat miskin pengetahuan apabila ada orang yang beranggapan bahwa tidak ada hal yang tidak dapat diselesaikan oleh uang. Nah, itu salah sama sekali. Memangnya kita bisa beli harga diri orang? Nggak bisa. Ada hal yang tidak bisa uang beli. Nah, saudara udah sering dengar kan, orang bisa beli tempat tidur, tapi orang nggak bisa beli tidur nyenyak. Bisa beli. Kalau kita punya utang banyak, kita tidur juga, mau di mana juga nggak bisa tidur nyenyak. Kita mau beli sepatu yang paling hebat, tapi kita nggak punya kesehatan, kaki kita, waduh, percuma. Ada orang bisa beli tas mewah dan segala macam. Aduh, kalau tas itu yang harganya sampai puluhan ribu ya saudara, baru yang pakai ibu-ibu yang suka pergi nanti bungkus-bungkus. Nah, pulang gereja dibungkus. Lo bungkus deh tuh tahu sama pete segala macam baru tumpah di tasmu itu. Nggak bisa dibersihin. Lo pergi ke Beverly Hills cari tempat yang bersihin itu, aduh ini udah baunya beyond, bu, nggak bisa dibersihin. Padahal tasnya Hermes keluaran terakhir yang belum keluar. Waduh. Tapi begitu bungkus-bungkus, kolak lah tumpah di dalam. Aduh, rempong emak-emak begitu udah pokoknya. Tas di, waduh, supaya kita dihargai, ya bungkus segala macam di situ. Nah, di situ kita belajar hikmat, sekali lagi hikmat, saudara. Nah, ini contoh yang kedua ya. Tadi yang pertama kita belajar dari Salomo bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, beribadah, hidup dekat dengan Tuhan. Itu udah paling pertama. Contoh yang kedua. Nah, ini Lukas 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Nah, saya nggak akan baca semua, tapi satu kali Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang kaya yang punya bendahara yang tidak jujur. Jadi dikatakan di sini seperti ini, ayat yang kedua saya langsung baca ya saudara. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Lalu bendahara ini, bosnya bilang, berilah pertanggung jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai pengacara. Sebagai bendahara, bukan pengacara, sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Aku, tuanku, memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu.
Ini bendaharanya bilang, aku tahu yang aku perbuat. Dia mengaku, dia bilang. Nah, ini ada hal-hal yang menarik sini ya saudara. Lalu saya akan percepat bacanya ini. Lalu ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Waduh. Ini ada sesuatu yang kelihatannya kok aneh. Makanya tadi saya katakan menjelaskan mengenai kekayaan dan uang itu bukan perkara yang mudah, tapi kenapa bukan juga perkara yang sangat sulit dijelaskan, enggak. Karena sekali lagi kita suka terjebak ini saudara. Kita kesini bilang, oh orang kaya susah masuk surga, ini begini. Tapi kita hidup sehari-hari 85% hidup kita habis untuk cari uang kok. Nah kalau gini gimana Tuhan? Mau hidup menyenangkan Tuhan ya susah. Kalau kayak begini, jemaat Tuhan tidak dididik, diajar, tidak diberi pengertian. Dan ini pelan-pelan ya saudara. Saya bagi ini dalam seri khotbah, nanti lanjutannya minggu-minggu depan. Nah tapi contoh di sini, ini salah satu contoh dari ayat-ayat yang sukar untuk dimengerti. Tuannya memuji bendahara yang tidak jujur itu. Dikatakan ia telah bertindak dengan cerdik. Nah ini yang Tuhan Yesus katakan. Sebab anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ini maksud Tuhan gimana ini? Ini belum, ayat yang ke-9 ini punchline-nya baru. The ultimate. Dan aku berkata kepadamu, ini Tuhan bilang. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ya Allah gitu ya. Ini maksudnya apa? Masa Tuhan Yesus ngajar kita something yang gak baik gitu loh? Apa Tuhan Yesus ngajar kita something yang gak baik? Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Lah ini what's going on? Ada apa nih kok jadi aneh begini? Nah pelan-pelan saya akan singkapkan ini buat kita semua ya saudara. Kita lihat di sini bahwa apa yang Tuhan Yesus maksudkan di sini dilihat bahwa di dalam Lukas ini kita pelan-pelan balik ke atas ini ya. Nah, bendaharanya itu jadi bendahara dikatakan cerdik oleh tuannya. Karena kalau saudara lihat, ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Ini bendaharanya. CPA-nya dipanggil, orang-orang yang punya invoice yang belum lunas ini sama bos, sama saya punya laupan ini saya mesti panggil. Berapa nih utang-utangnya? Ada orang satu ditanya jawab, kamu utang berapa? 100 tempayan minyak, ayat yang ke-6. Lalu bendaharanya bilang gini, ini deh, kalau kamu punya 100 tempayan minyak utang, saya akan tulis 50 tempayan. Gimana? Waduh makasih Pak, makasih. Jadinya ada apa saudara? Utang budi. Utang budi. Nah di sini perhatikan, memang dikatakan di awal subjek ayat ini dikatakan bendahara yang tidak jujur. Tapi dipuji karena cerdik. Lalu ayat 7 dikatakan ada orang lain lagi. Berapa utangmu? 100 pikul gandum. Ya udah, saya tulis 80 gimana? Wah makasih. Lalu Tuhan itu memuji, bayangin. Padahal dia kan gak jujur. Tapi dibilang bahwa dia cerdik. Bahkan Tuhan bilang, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Nah, kita pelan-pelan ya saudara ya. Lalu ayat selanjutnya dikatakan, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri? Dalam harta orang lain, keuntungan orang lain. Lalu kita lihat, aku berkata kepadamu, ini ayat, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Itu, kekayaan punya jerat. Dia bisa jadi hamba yang baik, tapi dia bisa jadi tuan yang jahat. Kita harusnya jadi tuan buat uang itu dan buat kekayaan.
Karena dikatakan apa? Kita nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Nah, nanti kita bilang ya. Yang pertama, sebelum saya jelaskan ayat yang itu saudara, saya kasih ini ayat kunci. Sebenarnya ada 2 ayat kunci ini. Karena 2 ayat kunci ini saya kasih title-nya prinsip penciptaan. Tadi saya udah mention di awal, Galatia 6 ayat 7. Apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Apa yang dihasilkan dalam hidup seseorang sepadan dengan apa yang dia lakukan. Tadi saya mention ya, saya suka sekali belajar lihat anak-anak yang jauh lebih muda daripada saya bisa menghasilkan miliar-miliar, juta-juta rupiah dan dolar dari Indonesia. Antara lain ya YouTuber dan lain-lain, content creator dan lain-lain. Sesuatu yang 20 tahun lalu gak pernah ada. Saya waktu bertumbuh, main di got, jadi anak kampung, orang suka berantem dan lain-lain. Kalau saya nggak nyesel sih saudara ya, tapi kalau mesti dilahirkan kembali saya nggak akan jadi seperti itu. Itu kebodohan, buang waktu. Tapi kita bisa lihat, ternyata saya lihat anak-anak itu nggak gampang bikin konten tiap hari. Saya bikin konten YouTube T180, saya punya channel YouTube T180, turn 180. Bertobat 180, enggak 360 ya balik lagi sama podo wae. Begitu juga Sami Mawon ya, tapi 180 derajat. Tiap hari harus punya. Saya bikin 1 tahun punya ini, dibagi-bagi tiap tahun mesti ngomong depan kamera dan sendiri. Enggak gampang. And you have to, kita harus dapat zone-nya kita, harus dapat chemistry-nya. Kalau nggak dapat chemistry-nya kita ngomong, cut, ulang lagi, dan gak gampang. Dan anak-anak orang-orang ini yang berhasil, mereka mulai dari bawah. Jadi orang yang bekerja keras, tidurnya kurang dan lain-lain. Ada seorang, kalau gak salah, Martin Luther King ya, apa pernah ngomong gini, yang paling susah sebenarnya bukan kesusahan hidup, tetapi apabila seorang diberikan kuasa, uang dan kekayaan, baru kelihatan karakternya. Siapa Pak? Lincoln, betul. Salah, Lincoln. Kalau susah, walaupun sebenarnya ya saudara, ada banyak juga orang susah ninggalin Tuhan juga banyak. Tapi untuk seorang Lincoln, buat dia susah gak masalah. You bisa usaha, orang-orang kaya bilioner di Indonesia, itu awalnya kan jualan tempe koran dari awal-awal juga banyak. Almarhum Eka Putra, semua itu, Eka Cipta itu semua dari bawah dan jadi berhasil. Jadi menurut seorang Lincoln, kesusahan tuh gak ada apa-apanya lah. Tapi kalau kamu kasih seseorang kuasa dan uang, baru kelihatan. Baru kelihatan karakternya. Dan itu yang paling susah. Ternyata paling susah saudara. Nanti saya baru cuma punya gereja, ya orangnya sedikit. Kalau jadi seorang hamba Tuhan di Jakarta yang sudah kayak selebriti gitu saudara, semua terkenal, ya orang tahu dan lain-lain, dipuji orang, dikasih hadiah, dikasih mobil, dikasih ini segala macam, gimana hatimu nggak mau goyang tuh? Susah. Makanya ada banyak orang yang tinggi di sana bisa jatuh. Karena awalnya salah. Dia nggak cari Tuhan seperti Salomo. Jadi begitu ada di sana dengan segala kegemilangan, dia nggak tahu how to handle. Dia nggak tahu bagaimana mengurus uang dan segala macam popularitas ini. Itu yang paling sulit. Tapi prinsip pertama ini dia saudara, apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Lalu yang kedua, prinsip keselamatan. Ini harus kita ingat, manusia adalah orang berdosa. Orang berdosa yang sama sekali tidak berdaya apa-apa kecuali kalau ditolong Roh Kudus itu. Makanya tadi saya bilang kekayaan itu punya jebakannya. Kekayaan itu menjerat. Kita ikut Tuhan ya saudara, hari Minggu, hari ibadah, semua. Tapi kita sebagai manusia, kita masih punya keinginan untuk bisa makan enak.
Sekarang itu orang-orang kaya bahkan bukan hanya untuk memberantas kelaparan, tapi orang sekarang makan hanya berburu taste. Makanya ada kuliner di mana-mana, ada segala macam hanya untuk taste. Bukan cuma sekedar wah lagi lapar makannya, enggak. Orang kaya kalau mau siang ini mau makan apa ya? Kemarin gue udah makan itu, itu kayak kurang enak. Sushi tuh yang enak tuh di sini. Spesifik dia tahu. Bahkan ada keluarga bisa ribut gara-gara menentukan mau makan di mana. Ribut satu keluarga. Bener gak? Iya kan? Karena apa? Taste. Udah bukan cuma lapar makan. Dulu lapar makan kita makan Indomie. Aduh, kenyang enak. Orang zaman dulu gak ada listrik, gak ada apa. Oh anak bisa 12. Tapi hidup panjang umur banyak. Sekarang semua serba ada. Ya orang umur gak banyak. Sini ada Tante Sandy itu yang umur segitu. Kenapa saudara? Kita ini manusia berdosa. Tuhan juga ngerti nih. Ini yang kita mau saudara pahami ya. Tuhan bukannya Tuhan yang anti dengan happiness, dengan enjoyment. Dengan kita bisa menikmati, kita bisa senang, pergi liburan segala. Tuhan gak anti sama itu semua. Tuhan suka ngelihat kita bahagia, dia suka. Karena itu dia paham bahwa kita ini manusia berdosa. Satu kita bilang iya orang kaya susah masuk surga. Tapi kita juga mau tuh punya tas bagus ya. Kita mau juga naik mobil yang layak lah. Mobil jangan mau di start mesti doa Bapa kami baru dia nyala. Ya enggak ada begitu dong. Tuhan datang punya kita kelimpahan loh atau kita mau start. Bapa kami dalam surga baru amin baru nyala. Baru asapnya kebul kayak tahu anjing mati di belakang mobil itu, saudara. Kan Tuhan juga tahu. Itu makanya kita nih orang berdosa yang punya juga hasrat, punya keinginan untuk bisa juga dong kita ke Hawaii, kita kemana, kita ke Eropa, kita mau menikmati kenikmatan hidup itu lewat. Kalau kita mau menikmati kenikmatan hidup, alat tukarnya adalah uang. Dan Tuhan ngerti. Tapi kita juga mesti paham kalau kita itu harus sadar bahwa kita ini orang berdosa. Karena itu kalau kita nggak setia dengan perkara yang kecil, nggak bakal dikasih Tuhan perkara yang gede. Kalau gaji masih 1.500 sama orang banyak, apa kabar Ci? Baik. Giliran itu per jam udah dinaikin dikit, jalan lu lain deh, nggak ngeliat tuh tante siapa itu ya, udah sombong lu katanya udah. Itu yang kecil aja lu nggak setia, dikasih yang gede gini, aduh. Mau dikasih inilah, makanya prinsip ini, ayat kunci ini 2 paling penting tuh saudara. Apa yang kau tabur kau tuai, setia dengan hal-hal yang kecil. Ini yang Tuhan mau. Dan dari sinilah, di sini kita lihat Ulangan 8 ayat 18. Nah, bahasa Inggrisnya ya saudara. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Tuhan yang memberi kepada kita kekuatan, kemampuan untuk produce loh. Bukan memperoleh, kalau bahasa Indonesianya kan memperoleh kekayaan. Co-produce kan apa? Memproduksi, membuat kekayaan. Itu Tuhan yang kasih kita kemampuan itu. Berarti Tuhan gak anti dengan kekayaan. Hanya kita mau belajar bahwa sebelum kita minta yang itu, yang Tuhan tahu kita juga ada suka dong. Ada suka pakai baju neces dikit. Ada suka dong kulit-kulit mau diperawatan gitu kan. Kenapa saya jadi ngelambai ya gitu. Pokoknya jadi ya boleh lah muka bening dikit. Jadi orang kalau ngelihat ada cahaya surga gitu kan. Enak juga loh. Kalau Tuhan ke orang lihat kita kayak ini. Orang kayak ngajakin ribut gitu mukanya ya. Mukanya kayak nantangin orang gitu. Padahal dia gak tahu kita punya utang banyak gitu. Kita lagi susah gitu ya. Tapi ya udahlah hidup jangan kayak orang miskin ya kan. Hidup jangan kayak orang miskin. Maksudnya kita punya Tuhan yang kaya. Kalau Tuhan berkati kita nikmati semua itu saudara. Tapi dalam kerangka yang benar. Kerangka yang benar adalah kita yang penting pegangan sama Tuhan. Kita tinggal sama Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah. Nanti Tuhan yang atur itu semua. Dia akan memberikan sama engkau akan di orang-orang yang hatinya lengket sama Tuhan saudara. Di Amsal dikatakan tempat kita itu ada di kalangan raja-raja.
Itu Tuhan yang bikin kita begitu. Asalkan kita setia. Nah, di sini kita belajar mengenai tadi itu ya saudara, penciptaannya. Ini dia, menurut prinsip penciptaan, dosa manusia terbesar adalah malas itu. Apa yang kau tabur, kau tuai. Kau tabur, misal, besok aja deh, entar sok, ya udah. Rezeki sama uang mau datang juga mereka bilang, dia masih entar sok, besok lagi datang lah gitu. Dolar dan teman-teman juga nanti datangnya. Nah, sedangkan menurut prinsip keselamatan, dosa manusia yang terbesar adalah kesombongan dan keangkuhan. Ini, kekayaan mempunyai jerat. Sekarang banyak orang, saudara, makanya kita nih manusia yang penuh dosa. Manusia yang penuh dosa. Orang sekarang cenderung untuk membuat profiler. Profiler orang yang berhasil. Orang yang berhasil menurut kejagoannya dia. Kehebatannya dia, contohnya kehebatan dalam bidang finansial, dalam bidang ekonomi. Dibikin profil dan disanjung, ini nih pedagang berhasil, ini bisnismen berhasil dan lain-lain. Dibikin profiler seperti itu. Sampai negatifnya akhirnya memandang rendah orang-orang yang lain. Diangkat, disanjung. Sekarang gini ya saudara, saya kasih ilustrasi. Kalau dia punya usaha dagang, memang paling hebat. Tapi dagang dan usahanya itu kan bukan segala-galanya. Di dunia ini masih banyak hal yang lain. Sama misalnya dengan dia jago dagang, sama misalnya dengan dia jago main badminton. Nah, main bulu tangkis jago. Yang ini bapak yang itu nggak jago bulu tangkisnya. Yang itu. Yang Pak Stefano apalagi. Dia juga nggak jago mainnya, nggak ngerti mengenai raket juga nggak ngerti katanya kan. Mana ada profiler. Akhirnya kita lebih meninggikan seorang dengan yang lain. Kita sama aja dengan ini jago bulu tangkis, yang ini nggak jago. Memangnya di dunia cuma ada bulu tangkis, kan ada juga basket, renang, yang lain-lain. Sama aja dengan gitu. Karena saya punya adik 2 perempuan, dan saya dulu suka mau mendekati seorang wanita waktu umur SMP, saya jadi jago main bekel. Karena saudara kalau yang ketawa bekel berarti udah tahu bekel itu zaman tradisional dulu ya. Tapi kan bukan segala-galanya itu. Lalu orang lain dipandang remeh. Nggak bisa dong. Kekayaan itu saudara bukan, sekarang kita belajar kekayaan itu bukan hanya uang dan materi. Amin saudara. Kesehatan sekarang jadi kekayaan pertama. Ada banyak orang kaya, tapi nggak mengerti soal-soal lagu yang bagus. Simfoni-simfoni yang dibuat oleh Bach dan lain-lain, simfoni nomor 12, syair-syair puisi yang hebat-hebat orang nggak mengerti. Orang cuma pinter mengenai finansial. Finansial hanya satu sisi, masalah ekonomi, satu itu aja. Tapi dia nggak mengerti untuk ngelihat lukisan yang indah, estetika yang indah, rumah yang nggak mengerti soal yang lain, hanya mengertinya soal itu. Karena apa? Kita manusia berdosa. Profiler orang hanya satu hal yang dia jago, yang lain nggak dianggap. Ini. Nah, saya akan pelan balik ke situ lagi ya saudara ya. Di sini kita lihat cerdik. Kata yang ayat yang ke-9 saudara, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon. Di dalam bahasa aslinya dan saya saya coba lihat ini bagaimana maksudnya dan lain segala macam. Tuhan mempunyai maksud seperti ini, ikatlah persahabatan, maksudnya kamu harus familiar dengan mamon. Kamu harus paham. Kamu harus menjadi master, kamu harus mengerti mengenai uang yang tidak jujur ini. Kamu harus mengerti dan menggunakan mamon ini yang tidak jujur. Ikatlah persahabatan itu maksudnya menjadi familiar. Menjadi familiar dengan uang. Maksudnya nanti di ayat ini nih saudara. Ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Kalau kamu dagang,
kamu juga harus pikirkan. Biar kamu ngecuan juga, kamu pikirkan keuntungan orang lain juga bisa untung segini nih. Akhirnya kita bisa jadi rekan dagang yang baik. Dia jadi suka sama kita. Kepercayaan terbentuk. Karena apa? Gak apa-apa, kali ini gua rugi sedikit. Yang penting, relationship lebih penting daripada uang. Itu maksudnya. Amin saudara. Yang penting persahabatan lebih berharga daripada kacek duit $20 urusan pempek. Itu. Urusan bami ayam begini doang, lu yang ngajak ini Amerika boy katanya. Amerika nih coy, yang ulang tahun yang traktir. Kan kita tapi orang Indonesia, berarti lu yang traktir gua. Ya udah, bayar masing-masing, susah amat. Ya orang urusan duit $20 segini, tapi dibikin kita hilang damai sejahtera, orang lain jadi musuhan sama kita. Untuk apa? Ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Uang tuh seharusnya urusan sekian, yang lebih baik apa? Dia udah percaya sama kita beli. Bagaimana orang yang berhasil dalam ekonomi, dalam itu semua, awal-awal rugi dan lain-lain. Mereka lihat ke depannya, sekali mereka percaya sama kita, mereka balik lagi cari barang apa aja. Makanya ada Amazon dan lain-lain, itu begitu. Makanya Tuhan bilang di dalam ini, tadi saya balik lagi nih. Tuhan bilang ayat 8, sebab anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Kita kebanyakan, tuh haleluya, tapi pikiran sempit sekali. Sangat sempit. Gak boleh, kita mau berdoa dan lain-lain. Sehingga kita urusan sosial, pertemanan, miskin. Gak punya apa ya, tadi itu. Keberasa orang lain kira-kira tersinggung gak kalau saya ngomong kayak gini ya. Oh gini. Makanya orang Kristen banyak yang gak bisa bergaul, temennya dikit, musuhnya banyak. Kita makin tua saudara, musuh makin banyak. Mendingan kita pelihara teman yang banyak. Jadi orang lebih baik daripada punya musuh banyak. Saya punya musuh bukan musuh gimana ya. Ada orang juga yang gak suka sama saya. Karena saya bicara kebenaran, orang itu dari kegelapan yang gak suka sama saya. Saya tahu, oh ada banyak, ya udah, saya mesti bikin pergaulan dengan orang-orang yang baik. Makanya Tuhan bilang, anak-anak dunia lebih cerdik daripada orang anak-anak terang. Ini yang harus jadi pembelajaran buat kita, saudara. Dari sini menyangkut seluruh hidup kita, bukan cuma uang dan kekayaan, tapi hidup kita di hadapan Tuhan. Di dalam gereja udah banyak contoh yang gak baik. Jangan jadi menambahkan contoh itu. Dari seorang YouTuber itu ya, De Lopez itu, dia udah stop dari YouTube. Dia bilang dia gak mau lagi masukin konten YouTube. Jadi Indonesia itu dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang gak baik. Masa malam pertama orang dinonton banyak orang gitu. Grebek rumah mewah. Orang banyak miskin, cuma disuguhi mimpi. Akhirnya orang gak mau kerja. Amerika ini juga hati-hati, harus hati-hati. Dikit-dikit stimulus, dikit-dikit ini benefit dan segala macam. Orang akhirnya jadi malas. Jadi gak mau lagi berusaha. Ingat, siapa yang menabur, dia menuai. Ini sangat sederhana. Tapi seringkali lepas dari perhatian kita. Anak-anak dunia lebih cerdik daripada anak-anak terang. Itu makanya setelah dia diberhentiin, ini bendahara diberhentiin, banyak yang mau hire dia. Karena yang lain udah rasa utang budi. Kamu kerja sama saya aja deh. Memang ini sesuatu yang tidak jujur saudara. Tapi maksud firman Tuhan adalah perbuatlah apa yang saudara mau orang lain perbuat. Jadi orang juga mesti ngerasani orang yang lain juga. Kalau kamu mau dihargai, kamu mau ditolong, kamu mau dibuat hidupmu diberkati dan lain-lain, bikinlah itu dulu kepada orang lain. Makanya Tuhan Yesus katakan, kalau mau jadi yang terhebat, jadilah hamba. Amin saudara, jadi yang paling rendah. Dunia ini gak ngajar begitu. Kalau mau jadi yang terhebat, senggol kiri kanan, kalau bisa bunuh yang lain. Itu dunia punya ajar. Tapi kita gak begitu.
Makanya dikatakan, ikatlah persahabatan dengan Mammon. Kamu harus mengerti tentang uang. Punya hati yang besar, punya pikiran yang besar, jangan hati yang kecil gitu. Gara-gara ini sedikit ribut sama, udahlah rugi segitu. Berkat datang nanti dari Tuhan, gak apa-apa. Saudara rugi telepon di segini nih, cuma masalah $2. Telepon 1-800 4 jam ditungguin. Saya sih udahlah $2 pusing amat gitu. Gak bisa Pak, kalau gak ada $2 gak jadi 1 miliar. Iya, cuma saya gak punya 1 miliar juga. Jadi saya gak pusing $2 juga. Cuma masalah itu loh, kita kalangan itu banyak. Kalau ke restoran, ini sesuatu yang udahlah makan aja lah. Saya mesti ngomong itu. Waduh, nanti akhirnya kita di blacklist di situ. Nanti lain waitersnya udah lihat, si bapak ini nih, tadi itu diludahin kita punya makanan. Nah itu, mau begitu. Makanya dikatakan anak dunia lebih cerdik daripada anak terang. Ini benar-benar teguran Tuhan yang bilang loh ini. Ini teguran buat kita saudara. Makanya uang dan kekayaan ini sesuatu yang menyangkut seluruh hidup kita. Amin saudara. Jadi kita hari ini belajar bahwa ya udah, uang itu alat. Sekali lagi, alat bukan segala-galanya. Alat tukar, ya udah. Tuhan juga tahu kita punya kebutuhan banyak. Tapi di sini kita mau banyak belajar di sini. Ya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuatlah demikian. Nah ini ketentram, saya langsung aja ya. Kemampuan kita menikmati apa yang Tuhan berikan itu juga sebuah karunia. Ada orang selalu lihatnya orang lain, selalu ngelihat apa yang dia nggak punya. Makanya susah ngucap syukur. Aduh Pak, kan saya masih di apartemen. Syukur-syukur lu di apartemen lu, nggak nyewa kamar. Pak, saya masih nyewa kamar. Syukur-syukur masih nyewa kamar. Kalau tinggal di mobil, syukur-syukur masih tinggal di mobil, nggak tinggal di sepeda. Nah itu, untuk segala sesuatu masih bisa diucapin syukur saudara. Jadi dikatakan kemampuan menikmati itu juga datang dari Tuhan loh. Kita punya segini, ya udah nikmati. Setia dengan yang kecil, Tuhan kasih yang besar. Amin saudara. Kalau kita dapat segini, Tuhan bilang, nih orang sombong, udah. Mau berdoa jungkang kangking juga gak bakal Tuhan. Ya lu katanya gak bakalan bisa saudara. Nah ini, kenapa kita semua memburu uang dan kekayaan? Hanya supaya ada rasa aman. Bener loh saudara. Kalau ngecek online banking gitu ya, kalau nolnya rada banyak kan hati tenang ya. Kalau nolnya rada dikit, aduh ini kok negatifnya banyak gitu ya. Itu kan, aduh gitu. Kayaknya kayak gelisah gitu loh, bener tidur juga susah. Kita ngeliat itu di situ tenan juga belum bayar, aduh nanti bayar. Itu kan nggak enak saudara. Dan Tuhan tahu itu semua. Uang dan kekayaan hanya untuk buat kita aman dan tenang. Tapi Tuhan katakan, ini waktu saya doa saya dapat ini, makanya saya taruh nama saya di situ saudara. Saudara bisa foto, bisa lihat ya. Rasa aman tidak ditentukan oleh sesuatu yang berada di luar kita. Uang, materi, kekayaan itu ada di luar diri kita saudara. Ada di luar itu. Itu kekayaan dunia, ada di luar. Tetapi rasa aman akan diberikan kepada siapa yang ada di dalam kita. Bukan apa yang ada di luar, tapi siapa yang di dalam kita. Itu. Kalau di dalam kita Tuhan, kita baru diberhentiin pekerjaan dan lain-lain, tenang aja. Tuhan sama kita kok. Pasti ada jalannya Tuhan. Tapi kalau ada apa-apa di luar kita hilang satu, pikiran kita baru hilang satu itu. Lu kan punya masih banyak gitu. Tapi kita udah stres, darah tinggi, udah jantung, udah udah jantung detaknya udah kayak ragu reggae. Udah gak bisa saudara. Tapi dikatakan melainkan siapa yang berada atau bertahta di dalam hidup kita. Itulah harta surgawi. Itu yang Tuhan bilang, cari yang nomor 1 dulu. Jangan cari yang di luar ini, cari yang di dalam. Makanya yang di dalam Tuhan Yesus angin badai di perahu, dia nyantai tidur. Bukannya kita juga begitu, tapi kalau kita tenang, kita tahu kita harus buat apa. Orang yang tidak emosi akan memproduksi keputusan-keputusan yang baik.
Orang yang sedang emosi akan memutuskan sesuatu yang salah. Pasti begitu. Semua tergantung hati dan siapa yang nungguin hati kita di dalam itu, saudara. Rasa aman tidak ditentukan oleh sesuatu yang di luar, tetapi siapa yang ada di dalam hidup kita. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Selalu ada tujuan dan rencana di balik berkat yang Tuhan limpahkan. Tuhan juga mau kita berbagi berkat dengan orang lain. Itu, saudara. Gereja ini tidak punya sesuatu yang fancy dan lain-lain, tapi kita selalu punya beberapa pilar penting. Salah satunya adalah pengenalan Allah melalui firman Tuhan, penggalian firman, dan kita juga memberikan persembahan untuk misi, menolong orang-orang yang lain. Dan untuk menutup khotbah hari ini juga saya mau mengajak saudara, kita mau mendoakan hamba Tuhan di Indonesia yang mungkin beberapa dari saudara kenal, Pastor Daniel Hairudin. Beliau juga lagi memulai church online di Indonesia dengan tayangan Zoom dan YouTube, sudah dapat 6 orang, saudara. Jadi kita ngucap syukur kepada Tuhan dapat 6 orang, dan ini kita sebut namanya adalah Faithful Community di Indonesia. Bukan ini yang jadi, tapi kita mau jadi tangan dan kaki Tuhan. Jadi merekalah Pastor Daniel dan istri yang melayani dan mendoakan. Jadi membuat tayangan atau ibadah dalam waktu yang sangat singkat, saudara. Nah biasanya mereka memulai dengan doa pagi dari hari Senin sampai hari Kamis. Dan sudah dapat 6 orang, doa pagi dari jam 5 pagi. Jadi biasanya ngikut kebaktian kita live, tapi mereka agak terlambat. Tapi tiap pagi itu yang mereka mulai dan dapat 6 orang. Doa pagi Senin sampai Kamis. Ada beberapa orang sudah dijamah Tuhan dan ditolong Tuhan. Itu kita punya doa dan kita punya salah satu misi yang Tuhan percayakan. Tapi kita bersyukur, saudara. Semua Tuhan yang buka, kita gak kepikiran. Apa yang tidak pernah terpikir, belum pernah terdengar, Tuhan berikan. Saya gak pernah tahu, Pastor Daniel juga gak pernah tahu. Saya cuma bilang, Pastor Dan, mari kita berdoa. Saya punya beban dari Tuhan untuk jangkau jiwa-jiwa. Untuk jangkau bukan orang-orang Kristen yang udah punya gereja, tapi orang yang tidak terlayani. Itu jadi beban kita. Dan Tuhan buka jalan itu, saudara. Tuhan buka jalan. Pastor Daniel juga terbatas dalam masalah komputer, kamera, dan lain-lain. Ada orang kasih sumbang, bayangin. Kamera, laptop, segala macam. Itu kalau kita mau, Tuhan yang jadi bosnya kita, saudara. Tuhan, you mau melayani, saya akan tanggung. Itu dia. Saya pertama nikahin anak orang kan juga orang tuanya nanya, Pak Sam kerjanya apa? Oh saya pendeta. Oh berarti tiap hari makan Alkitab ya? Enggak, dia gak pernah makan bangku itu, saudara. Makan enak semua gitu. Jadi waduh tuh Senin kita Kejadian, nanti kita masak lagi kitab Keluaran, gak ada begitu. Nelongso banget jadi penambah Tuhan ya. Gak ada, bisa nikmatin hidup orang tua juga. Wah, jadi kita percaya, saudara, bahwa apabila kita mendahulukan Tuhan, Tuhan akan taruh semuanya dalam hidup kita. Kekayaan itu punya jerat, karena itu kita perlu hikmat Tuhan dalam mengelola keuangan dan kekayaan kita. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Rasa aman kita tidak ditentukan oleh sesuatu yang berada di luar, tapi siapa yang ada dalam hati dan hidup kita. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan pada hari ini. Terima kasih atas penjabaran firman-Mu ya Bapa mengenai uang dan kekayaan. Kami perlu mengakui bahwa ada banyak kali kami ada di area abu-abu, di gray area, di mana kami di sisi satu kami melihat bahwa sepertinya orang kaya sukar masuk surga. Sepertinya Tuhan tidak setuju kalau kami kaya dan lain-lain. Tetapi di sisi yang lain kami tidak dapat memungkiri hasrat dan gairah kami juga untuk kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam dunia ini lewat kekayaan dan uang. Dan pada hari ini Tuhan nyatakan hal bagi kami
bahwa Tuhan datang untuk memberikan kami kehidupan yang berkelimpahan. Berarti bagi Tuhan kekayaan itu bukan sesuatu yang berdosa. Tetapi cara kita mengelola, jangan sampai kekayaan, jangan sampai hati kita ada di dalam kekayaan. Jangan sampai uang dan kekayaan di atas daripada Tuhan. Jangan sampai uang dan kekayaan punya nilai lebih daripada hubungan, daripada persahabatan, dan lain-lain. Tuhan bahkan menegur kami bahwa anak-anak dunia, anak-anak kegelapan lebih pintar daripada anak-anak terang. Karena itu ikatlah persahabatan dengan Mamon yang tidak jujur ini. Tuhan, ajar kami untuk mengelola keuangan dan berkat daripada Tuhan dengan baik. Mengelola dengan jujur, mengelola dengan ucapan syukur. Kami mau setia dengan hal-hal yang kecil supaya Tuhan berikan kepada kami hal-hal yang besar. Kami mau menjadi orang yang taat, kami menabur dengan keringat, dengan usaha, dengan segala sesuatu. Karena kami tahu pada akhirnya kami akan berhasil. Keberhasilan kami bukan karena kerja keras kami, tetapi karena Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Karena itu kami juga tahu bahwa kekayaan bukan hanya bisa didapat dari Tuhan, tapi kekayaan juga bisa ditawarkan dari dunia dan kerajaan kegelapan. Dan semua itu ada harga yang harus dibayar. Karena itu kami mengikuti seperti Raja Salomo, mencari dahulu kerajaan Allah, beribadah, mengetahui panggilan hidup kami. Dan Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan. Tuhan, kami berdoa buat setiap keluarga-keluarga, setiap rumah tangga, setiap individu-individu, setiap pribadi-pribadi yang hari ini kami mendengar firman. Kami tahu kami harus berubah. Kami tidak bisa lagi malas, menunda dan lain-lain. Kami tidak bisa lagi, kami harus mencari wajah Tuhan. Kami harus benar dulu di hadapan Tuhan. Kami harus tinggal di dalam kebenaran. Kami gak bisa lagi menjadi orang yang tidak jujur, tetapi orang yang jujur di hadapan Tuhan. Dan kami harus melakukan apa yang kami mau orang lain lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan nanti saya mohon petugas akan mempersiapkan kantong persembahan. Kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami menyembah Tuhan dengan memberikan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami kembalikan menjadi haknya Tuhan, dan biarlah kami boleh memberi dengan sukacita, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara, silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati. Lagu yang itu juga boleh diputar tadi ya. Terserah, ada background ya. Ya, apabila saudara melihat tayangan ini secara online, kami juga menerima persembahan melalui Venmo dan Zelle dengan faithfulfic@gmail.com sebagai address. Apabila saudara mau memberikan cash atau cek, bisa menghubungi Pak Samuel Gosal dengan nomor telepon yang sudah tertera di layar saudara. Dengan demikian saya bisa memberikan kesempatan kepada Pak Samuel Gosal yang akan memberikan kepada kita pengumuman. Puji Tuhan. Selamat sore saudara-saudara semua. Kita kembali diberkati oleh firman Tuhan yang berjalan menurut kehidupan kita setiap hari, yang selalu battling dengan uang, dengan kekayaan.
orang yang kaya itu, atau put it this way, kekayaan itu bisa datang dari Tuhan. Dan saya merasa orang yang kaya karena diberikan oleh Tuhan, biasanya tuh orangnya lebih humble, lebih down to earth, dan lebih suka memberi. Tetapi jangan lupa, di Alkitab juga dibilangin, kalau Tuhan Yesus ditawarkan oleh iblis, kamu ikut saya akan beri semua yang kamu lihat ini di dunia ini. Dan banyak sekali orang-orang yang kekayaannya diberikan oleh iblis. Dan biasanya orang-orang yang seperti itu karakternya tuh berbeda dengan orang-orang yang kekayaannya diberikan oleh Tuhan. Kelakuan mereka biasanya tuh sombong, angkuh. Kelakuan mereka biasanya tuh mau menang sendiri, enggak humble. Dan banyak orang-orang yang belum kaya diberikan oleh iblis, tapi sombongnya minta ampun. Padahal kekayaannya cuma sedikit. Sering kan lihat orang-orang seperti itu. Kita yang tinggal di Asia kebanyakan ya, itu tuh mempunyai kelakuan yang menurut saya tuh agak sedikit aneh. Saya kadang-kadang pulang ke Indonesia dan diajakin sama kakak saya main golf misalnya. Dan di Indonesia tuh biasanya kalau main golf tuh dikasih caddy. Dan kalau caddy itu orang yang menolong untuk kasih klub atau bawa tas kita gitu. Dan saya tanya sama caddy itu, "Dek, setelah kamu caddy saya, nanti ada orang lain yang kamu caddy lagi dong?" "Oh enggak Pak, setelah saya caddy Bapak, saya that's it. Itu uang sehari saya itu, waktu itu 50.000. Hati saya tersentuh untuk memberikan dia lebih. Jadi saya kasih 100.000. Dan ada beberapa teman dari kakak saya lihat. Dan waktu saya selesai main dan tukeran di tempat changing room, kakak saya bilang, Seng, kamu barusan kasih caddy-nya 100.000 ya? Saya bilang, iya. Jangan ya lain kali. Kenapa? Karena kamu merusak pasaran di sini. Satu lagi contoh. Ini kadang-kadang saya lihat nih ibu rumah tangga nih. Mereka tuh kalau ke salon, kalau ke restoran, wah mewah. Bisa kasih tip ke yang bikin rambutnya 100.000, 50.000. Tetapi pada saat yang sama, kadang-kadang saya lihat, Pak, pisangnya berapa duit? Oh 50.000, 20 aja. Padahal itu bapak udah pikul tuh pisang, nggak tahu jalannya berapa jauh di bawah matahari, pakai sendal. Jadinya saya merasa culture kita itu memberikan sesuatu yang kemewahan itu menurut mereka is good. Kasih 100.000, 50.000 ke orang yang service is good. Tapi ke orang yang jual pisang, jual pepaya, 50.000, 20.000 itu kebanyakan. Aneh kan? Ya. Jadi kita tuh harus menjadi orang-orang yang mempunyai hikmat, yang kekayaan itu tuh dari Tuhan. Yang kekayaan itu sesuatu yang kita harus menolong orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Tapi kebanyakan orang-orang, terutama orang-orang yang kekayaannya datangnya dari iblis yang dikasih semuanya, itu tuh berbeda. Kita sebagai umat Tuhan, kita harus saling mendoakan, saling mengasihi, supaya kita diberikan hikmat, kekayaan untuk menolong orang lain. Dan hidup kita itu menjadi berkat untuk orang lain. Dan itu perlu kita untuk saling mendoakan satu sama lain supaya kita bisa menjadi orang yang seperti itu.
yang melihat, wah tukang pisang begitu jauh jalannya di bawah matahari, di jalanan. Kasih lebih nggak apa-apa. Oke? Dan what a wonderful sermon. Dan terima kasih untuk saudara-saudara yang baru saja memberikan perpuluhan, dan juga Pastor Semi juga memberikan announcement tentang perpuluhan di mana orang-orang yang melihat sermon ini melalui Facebook atau YouTube. Terima kasih atas persembahan saudara-saudara, dan untuk yang lainnya yang masih atau terpanggil untuk memberi bisa masuk di dalam faithfulfic@gmail.com dan bisa melakukannya melalui Zelle atau Venmo. Dan saudara-saudara yang terpanggil untuk memberikan cash atau cek bisa menghubungi saya, nomor telepon saya tertera di screen saudara-saudara semua. Dan setiap 2 minggu sekali kita mengadakan care group yang diadakan pada hari Sabtu jam 5 sore. Kita telah lakukan minggu lalu, berarti the next care group yang akan kita lakukan pada tanggal 3 Juli, hari Sabtu, tanggal 3 Juli. Dan seperti saudara-saudara tahu yang tinggal di Amerika, 4th of July adalah hari kemerdekaannya Amerika. Kita akan merayakan bersama-sama kemerdekaan Amerika, independent of the US. Mari kita sama-sama berdoa dan bawa di dalam doa kita untuk negara ini, karena negara ini perlu banyak doa dari kita semua. Seperti biasa, seperti yang Pak Semi katakan, dia selalu mengadakan renungan T180 yang saudara-saudara bisa ikuti. Ini adalah makanan rohani yang saudara-saudara bisa ikuti untuk pertumbuhan rohani saudara-saudara. Mari kita bersama-sama ikuti renungan ini, T180. Saya anjurkan untuk saudara-saudara untuk melihatnya. Dan pada hari ini saya juga would like to say happy birthday untuk Pak Semi. Saya minta Pastor Semi untuk maju ke depan, dan saya juga minta untuk maybe Tante Sin ya, untuk mendoakan Pastor Semi di dalam hari ulang tahun Pastor Semi. Dan saya minta juga Peggy untuk bisa maju ke depan. Mari kita sama-sama angkat tangan kita berikan berkat kepada Pastor Semi supaya dia dipakai Tuhan lebih banyak lagi di dalam pekerjaannya di dalam Tuhan. Mari kita satukan hati berdoa bagi pastor kami, biarlah segala rahasia yang terpendam boleh Pastor Semi menerima dan dibagikan kepada kami semua. Bapak kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami sembah, kami panggil dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sore hari ini kami boleh berada dalam rumah-Mu, mendengarkan rahasia firman-Mu Tuhan, biarlah firman itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami harus terus memperhatikan, karena tidak semua yang datang dapat menerimanya dan dimasukkan dalam hati, menjadi Tuhan peringatan bahwa apapun yang kami kerjakan harus kami mempertanggungjawabkan. Tuhan, hari ini biarlah kami semua boleh berdoa bagi pastor kami. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang mengurapi dia hari lepas tahun lebih tahun untuk boleh menjadi hamba-Mu yang setia. Biarlah Engkau beri hikmat, akal budi, juga kesehatan, tidak hanya pada Pastor Semi, juga untuk istri, kedua anaknya, orang tuanya, saudaranya semua.
biarlah ada tali kasih dari sorga yang menyebabkan Pastor Semi keluarga boleh menjadi terang bagi kami semua. Tuhan, panjang umur Engkau sediakan bagi hamba-Mu ini. Pakai dia makin hari makin heran Tuhan. Rahasia firman-Mu yang terpendam, yang penting untuk kehidupan kami. Biarlah boleh Tuhan Pastor Semi mendapatkan dan kami semua boleh memperoleh apa yang dia sudah dapat. Terima kasih Tuhan untuk hari yang bahagia ini. Dan kami tetap mohon ikut campur tangan-Mu dalam sisa kehidupannya. Tetap berjalan di dalam jalan-Mu. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Tetapi berkat rohani makin hari makin limpah dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Amin. Terima kasih Tante Sin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah datang pada hari ini, yang sudah mendoakan. Terima kasih. Saya sungguh diberkati dan sepanjang tahun ini, sepanjang pelayanan, doa Bapak Ibu Saudara itu yang jadi kekuatan saya gitu. Jadi kalau saya bisa sampai saat ini setia, taat, bahkan mendapatkan banyak kebenaran firman Tuhan dan lain-lain, bukan karena kekuatan saya, tetapi karena Bapak Ibu yang mengasihi. Saya tahu bahwa mengasihi dengan kasih Tuhan dan memperhatikan dan benar-benar mengasihi kami lah. Memperhatikan sampai hal-hal yang kecil-kecil semuanya. Terima kasih, saya mungkin tidak menyebut satu-satu, tapi semuanya kasih dan perhatian saudara adalah berkat yang besar dalam kehidupan kami sekeluarga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini juga ada Bu Yanti datang ya, udah pulang duluan ya, iya. Wah, terima kasih. Ada Tante Sandy juga, semuanya. Ada teman-teman di depan ini juga. Mungkin bisa bisa disebutkan namanya enggak ya? Saudara berikan tepuk tangan dulu, selamat datang. Iya, welcome, selamat datang, terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa, mengucap syukur pada sore hari ini, haleluya. Kami mengucap syukur ya Bapa pada hari ini atas hadirat Tuhan yang manis di tengah-tengah kami, atas kami semua yang sudah hadir. Kami percaya berkat anugerah Tuhan tersedia bagi kami semua. Kami berdoa biarlah kebenaran firman Allah dapat kami simpan di dalam hati kami dan kami dimampukan Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati kehidupan kami, negara Amerika, Indonesia dan Israel kami serahkan dalam tangan-Mu. Orang-orang, tempat-tempat atau negara yang COVID-nya menjadi naik lagi, kami berdoa buat India dan buat Indonesia secara khusus. Tuhan, biar Tuhan yang beracara dan Tuhan yang menyatakan maksud dan kuasa Tuhan di tengah-tengah negara ini. Kami percaya akan ada pertobatan, akan ada mujizat-mujizat boleh terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat korban yang gedung yang runtuh di Florida. Tuhan, Engkau juga yang melihatnya ya Bapa. Kami berdoa buat setiap kami yang sudah hadir, kami yang sudah melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengangkat tangan kami menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, kasih setia dan anugerahnya akan mengikuti engkau. Apabila engkau mendengar firman Tuhan, menyimpannya di dalam hatimu, taat dan setia engkau melakukannya, maka apapun yang tanganmu kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah engkau di dalam keluarga, rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam segala sesuatu yang engkau lakukan.
Dan biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan membuat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah pimpinan dan penyertaan melalui Roh-Nya yang kudus akan memperlengkapi kita semua sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Senangkanmu, hanya itu